Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktek kerja industri di Saung WAD Hidroponik. Disusun oleh diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Gina Listiani dari 11 OTPH 2. Saya akan menjelaskan gambaran umum tentang saung hidroponik WADI, kegiatan yang dilakukan selama prakerin, kesan-kesan selama prakerin, saran dan pendapat tentang lokasi prakerin. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang saung hidroponik WADI. Saung hidroponik WADI didirikan pada tahun 2016, dikenal sebagai nama saung hidroponik WADI di Gunung Manik, yang didirikan oleh Bapak Adi Nuryanto. Saung hidroponik WADI dimiliki dan dikelola oleh pelaku utama. Saung hidroponik WADI masih berdiri sendiri dan melakukan kerjasama dengan mitra hidroponik lainnya. Letak geografis: lokasi Gunung Sari, Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Batas wilayah menurut desa: sebelah utara Desa Sunia Baru, sebelah selatan Desa Sukasari, sebelah timur Desa Kertarahayu, sebelah barat Desa Agrasari. Visi dan misi saung hidroponik WADI. Visi: menjalankan hidroponik itu salah satu teknologi yang bisa diterima oleh masyarakat. Misi: hidroponik sebagai salah satu sumber pendapatan dan ketahanan pangan keluarga. Struktur organisasi: proses penanaman selada bokor. 1. Sejarah tanaman selada. 2. Klarifikasi selada. 3. Morfologi tanaman selada. 4. Syarat tumbuhan. 5. Jenis-jenis. 6. Alat dan bahan. 7. Proses persemaian tanaman selada. 8. Penanaman selada. 9. Manfaat. 10. Perawatan. 11. Cara panen. Dan 12. Analisa. 1. Sejarah singkat selada bokor. Selada memiliki nama latin Latuca cativa dari famili Araceraceae. Tumbuhan ini biasa ditanam di daerah beriklim sedang maupun tropika. Bangsa Yunani kuno mempercayai kalau selada ini mengandung zat yang mempermudah tidur. Dictator Monitianus 81-91 m menyiksa tamu dengan memaksa terjaga setelah pemberian selada pada awal pesta. Kedua, klarifikasi selada bokor. Kingdom, divisi, subdivisi, class, ordo, family, genus, species, plants, Pterophyta, Magnolipita, Magnoliopsida, Ateres, Lactuca, Pitavar, Chris L. 3. Morfologi tanaman selada. Daunnya berbentuk bulat, panjang, sering berjumlah banyak, dan biasanya berposisi duduk Celsius, tersusun berbentuk spiral dalam roset padat. Warna daunnya beragam mulai dari hijau muda hingga hijau tua. Daun tak berambut, mulus, berkeriput atau kusut berlipat. Bunga dari tanaman selada berwarna kuning, terletak pada rangkaian yang lebat dan tangkai bunga dapat mencapai ketinggian 90 cm. Bunga ini menghasilkan buah berbentuk polong yang berisi biji. Biji selada berbentuk pipih, berukuran kecil serta berbulu tajam. 4. Syarat tumbuh. Iklim: berada ketinggian 500-2000 di atas permukaan laut. Lokasi: berhawa sejuk dengan suhu 15-20 Celcius. Derajat keasaman nutrisi hidroponik antara 6,0 sampai 6,8.
Pendapatan paparan sinar matahari yang cukup. Media tanam yang umum digunakan untuk menanam selada sistem hidroponik adalah rock wool, perlite, vermiculture. 5 jenis tanaman selada. 1. Loloperde, 2. Loloroso, 3. Ikeberg lektuke hedeletuke, 6. Kos romandelek Baston lektuk atau escarlcorp, 6. Redeco, 7. Butterhead atau Var aspergina. Alat dan bahan. 1. Gergaji besi, spare atau semprotan air, pinset, rock wool, benih selada hijau, sistem hidroponik DFT dan NFT. Proses penyemaian tanaman selada. Rendam benih menggunakan air biasa selama 12 sampai 24 jam. Setelah 12 sampai 24 jam, benih akan di-froze seperti pada gambar di bawah ini. Siapkan media tanam potong rock wool sebagai setebal 2,5 cm, iris memanjang ke dalam kurang 1 cm menjadi 3 bagian, dan iris melintang menjadi 6 bagian sedalam 1 cm. Lihat gambar di bawah ini untuk detailnya. Lubangi setiap kotak rock wool menggunakan tusuk gigi atau dengan pinset. Taruh benih ke dalam lubang dengan posisi kecambah di bawah satu lubang diisi satu benih. Setelah semua lubang terisi, basahi rock wool menggunakan sprayer atau semprotan dengan kekuatan air yang lembut. Taruh semaian di tempat terbuka yang cukup sinar matahari. Pada tahap ini adalah perawatan semai juga agar tetap lembab. Ini saat persemaian, foto saat persemaian. 8. Penanaman. Setelah berumur 12 atau sudah berdaun 4, waktunya untuk dipindahkan ke sistem hidroponik atau pindah tanam. Pisahkan potongan rock wool berdasarkan irisan yang dibuat pada step awal. Apabila susah untuk memisahkan rock wool, maka bisa menggunakan cutter untuk memotong rock wool sampai terpisah. Taruh potongan rock wool ke dalam net pot. Letakkan ke dalam sistem hidroponik. Kali ini kita menggunakan mini rakit apung atau ada yang menyebut sistem wick. Pada tahap ini, kesepakatan nutrisi adalah 600 ppm. Ini saat pemindahan tanaman. 9. Perawatan. Tahap selanjutnya adalah pembesaran. Yang perlu diperhatikan pada tahap-tahap ini adalah kesepakatan nutrisi harus tetap stabil dan jangan sampai kekeringan atau kehabisan air nutrisi. Setelah selada umur 10 HST, kesepakatan nutrisi dinaikkan menjadi 800 ppm. Kesepakatan nutrisi dinaikkan lagi menjadi 1000 ppm apabila sudah memasuki umur 15 HST. Setelah memasuki umur 20 HST, naikkan kesepakatan nutrisi menjadi 1200 ppm. Usahakan bak air nutrisi tetap bersih. Apabila sudah ada kotoran atau keruh, ganti dengan air nutrisi yang baru. Hal ini sangat penting dilakukan karena akan mempengaruhi terhadap penyerapan nutrisi oleh akar dan menentukan pertumbuhan tanaman. Masa panen selada adalah sekitar 10-40 HST. Pada beberapa yang lebih suka pemanenan selada bayi atau sebelum berumur 30 HST. Foto saat perawatan.
10. Manfaat: menggunakan lahan lebih efisien. Tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah. Kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih. D. Menggunakan pupuk dan air lebih efisien. E. Pengendalian hama penyakit lebih mudah. 11. Cara panen: cabutlah selada sampai ke akarnya. Pilihlah selada daun yang masih segar. Kelompokkan selada berdasarkan besar daun yang sama. Kumpulkan selada dalam satu keranjang bersih. Dokumentasi pemanenan. 12. Analisa usaha: jenis komoditi selada Bogor, Lectula sapita sp. Luas 200 meter persegi, jarak 10 cm x 10 cm, populasi 3.500 tanaman. Bisa disimak, maaf ya ini kecil jadi nggak kelihatan. Jumlah rasionya semuanya total input total 1,01. DF break rata-rata input variabel 3. Bisa disimak. Jadi semuanya arti harga jumlah minimal 1 kilo radiosio adalah 2,569. Kesam dan kendala pelaksanaan prakerin. 1. Kesam pelaksana prakerin. A. Selama kami melaksanakan kegiatan prakerin di saung hidroponik Wadi, banyak suka duka dan pengalaman yang didapatkan, khususnya ilmu yang bersangkutan dengan dunia pertanian. Contohnya saja kita mendapatkan pengetahuan mengenai pembiakan tanaman secara hidroponik. B. Kita jadi lebih tahu mengenai bagaimana kegiatan DU/DI yang sebenarnya. Kita juga mengetahui cara bersosialisasi baik dengan masyarakat, pengenalan pelaksanaan prakerin, banyak yang tambahan tugas dari sekolah pada saat prakerin. Kesimpulan: 1. Hidroponik merupakan istilah yang digunakan untuk melaksanakan beberapa cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat menanam tanaman lebih terjamin. Kebiasaan tanaman dan hama dan penyakit tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian pupuk lebih hemat. Bila ada tanaman yang mati, bisa diganti tanaman baru dengan mudah. Tanaman akan memberikan hasil yang kontinu dan sebagainya. 2. Jenis tanaman sayur yang bisa dibudidayakan secara hidroponik sistem NFT adalah selada, kale, bayam, pagoda, kangkung, kalsium, pakcoy, dan tanaman sayuran daun lainnya. Hasil dan analisa usaha hidroponik tanaman selada di saung Wadi hidroponik Gunung Manik layak untuk dikembangkan karena rasio output per input R 0,1 nilainya lebih dan 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.